Lega. Oke guys, balik lagi sama kita. Gue Dimas, Usnai, tentunya di Six Man. Every Player Needs a Chin. Nah, jadi kali ini kita udah ada di Bogor ya, Nay ya? Yoi. Oke, Adem. jadi adem ya, adem. Kayak kemarin. Dan kali ini juga di episode kali ini kita tuh nggak bakal ngebahas soal NBA lagi. apalagi IBL ya, karena IBL udah lewat. Kita nggak bakalan, ya pokoknya kita berbeda lah. Nah, ngomong juga ini. Jangan dong, iya ya. Jadi kali ini kita ada sesuatu yang berbeda karena kita bakal ngebahas tentang Karena segmen kita Vision Short. Nah, jadi kita kali ini bakal ngebahas tentang lapangan basket ya. Iya. Kita bakal nge-review soal lapangan basket yang ada di Bogor karena kita kan lagi ada di Bogor. Betul. Jadi tadi sih kita udah jalan dari Jakarta ke sini. Kalau soal akses, soal akses. Tapi kita kasih tahu dulu dong, nama lapangannya apa? Iya kan? Iya. Oh iya, Kita jadi nggak tahu lapangannya apa. jadi kita sekarang udah ada di GOR RNQ, Bogor. Nah, ini salah satu GOR yang lagi ngehits di Bogor. Di Bogor. Jadi kalau misalkan dilihat lapangannya oke banget. Lantainya, ambience-nya, suasananya. Terus banyak Mural. mural. Tapi banyak kan gambar pemain zaman dulu ya. Pemain Kalau zaman nyari LeBron James agak susah gitu. Iya. Dan ini tuh asik banget ya di sini. Udah gitu juga apa namanya cahayanya juga bagus, udaranya juga sirkulasi udara juga bagus karena ada apa kipas angin di mana-mana segala macam. Dan kalau lu belum tahu Bogor tuh di mana? Di Jawa Barat. Beda Bukan itu. gubernur. Bukan itu yang mereka pengen tahu. Kali gitu nggak tahu. Jadi yang harus kalian tahu, GOR RNQ ini lokasinya ada di daerah Kedung Halang, Bogor. Jadi nggak jauh dari Polres Kota Bogor ya, di belakangnya lah ya. Tapi untuk akses ke sininya itu memang agak PR karena jalannya itu menurut gue gang terus Ya, satu mobil. Ya, cukup. Kalau untuk cukup satu mobil. Jadi kalau misalkan ada dua mobil itu kayaknya harus ngalah. Nah ini kalau lu datang dari Jakarta, lu keluar tol tentu Kedung Halang, Ya. Nangewer. Nangewer. Tulisnya tuh Nangewer, nggak Nangewer. bohong gua. Oh, ada tulisan Jewer. Nangewer. Lu ambil ke kanan, sampai ujung belok kiri, nah terus Google Map dah tuh. Memang jalannya ke sini aksesnya agak kecil, tapi muat mobil. Betul. Dan oke lah ke sini, bisa diakses dengan baik. Nah, Dims, ini tuh RNQ ini sejarahnya tuh gimana bisa dikasih nama RNQ, terus apa tujuannya yang punya itu gimana? Jadi sebenarnya bukan kapasitas gua, lu nanya ke gua, tapi memang hari ini kebetulan ownernya memang nggak bisa diajak collab sama kita. Jadi beliau lagi ada kesibukan yang memang tidak bisa diganggu. Jadi yang punya RNQ ini namanya Pak Sugeng. Sugeng. Nah, Sugeng apa namanya? nggak tahu gue cuma tahu Pak Sugeng aja tadi. Nah, terus sejarahnya itu nama RNQ itu adalah singkatan dari Regan dan Kaisar, Kaisar. Jadi Itu siapa? dua nama ini adalah nama anaknya Pak Sugeng. Jadi karena memang anaknya Pak Sugeng itu suka banget sama basket dan memang apa namanya basket anak ya? basket banget, akhirnya Pak Sugeng bikinlah GOR sendiri. Anaknya udah gede. Gue sih apa namanya ngedenger cerita kayak itu sedih gue. Kenapa gue nggak dibikinin sama orang tua gue? Bener gak sih lu? Lu mau jadi anak Pak Sugeng? jangan. Kan namanya jadi aneh, DNR. Oke guys, beberapa fasilitas yang ada di luar GOR ini, di luar lapangan ini adalah parkiran. Parkirannya cukup luas kalau menurut gua nih. Ada kisaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 apa 8 gitu ya, kali 5.000. Nyayur juga nih abangan di sini. Belum motor di sini nih banyak. Jadi kalaupun penuh katanya masih bisa di luar nih. Jadi parkiran di sini cukup luas. Dan di luar ini bukan cuma parkiran doang, musola pun ada. Kantinnya ada, nah tempat wudhunya pun luas. Jadi kalau lu nyampe itu pasti kelihatan musola. Kalau musola kelihatan, lu datang nggak sholat dulu, sejago apapun percuma bos. Harus ibadah, jangan lupa. Nah guys, jadi gue sekarang udah ada di lapangan RNQ-nya, di lapangan basketnya. Jadi di sini dia sudah menggunakan kayu atau biasanya dibilangnya parkit kalau nggak salah. Jadi ini kayu parkit ini salah satu jenis
apa namanya, lapangan yang memang udah kualitasnya udah bagus banget. Karena sudah FIBA. Sudah ya, bener ya, kualitas FIBA ya. Ini asik banget sih memang kalau untuk dipakai buat basket. Dan apa namanya, review tentang kayu parkit ini juga kalau untuk bola, pantulannya juga sudah bagus. Terus untuk apa namanya, kenyamanan mainnya juga udah oke. Dia juga nggak terlalu keras. Ini masih apa namanya, termasuk empuk dibandingkan dengan semen atau yang lainnya. Jadi nggak cuma lapangannya yang bakal kita review, nggak cuma lantainya maksud gue. Di sini juga ada ring basketnya. Jadi bisa dilihat di sini. Ini ringnya juga udah standar apa namanya? Standar apa nih namanya? Standar apa nih? Standar FIBA. Standar FIBA juga. Jadi jenis ringnya sudah bagus, papannya juga akrilik ya. Ini udah pakai akrilik. Jadi pantulan ke apa namanya? Pantulan ke bolanya juga udah oke. Di sini juga yang paling penting ini nih. Karena kalau misalkan biasanya habis lay up apa segala macam, udah ada pengamannya. Nah, nih, jadi kalau habis lay up, ini aman nih. Ini yang paling penting juga nih kalau misalkan kita ngomongin soal lapangan basket. Dan nggak cuma itu, di sini juga, kalau di sini tempat tunggunya tuh cuma hanya di bagian sisi-sisinya saja, sama di belakang apa ring seperti ini. Ini unik nih memang. Jadi kalau misalkan kalian mau main basket di RNQ, misalkan lagi nunggu nih lama, nggak usah khawatir karena di sini juga ada ring yang sudah disiapkan untuk pemanasan. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, ada 4 dan juga ada ring untuk anak-anak juga ada di sini. Jadi kalau misalkan kalian yang bawa apa namanya keluarganya, anak-anaknya, itu aman banget. Jadi kalau misalkan main basket, tempat yang paling penting, salah satu yang paling penting menurut gue adalah kamar mandi. Ini kamar mandi pria ya tentunya. Jadi biasanya kalau kita mau main basket, itu kan kita mau prepare, ganti baju, ganti celana segala macam. Nah, di sini sih menurut gue udah oke ya, bersih segala macam. Terus ada wastafel, ada tempat buang air kecil, tempat buang air besar. Cuma ya inilah nih, padahal nih GOR RNQ ini masih belum ada 1 tahun. Tapi toiletnya sudah rusak. Nah ini sebenarnya bukan karena pihak RNQ-nya yang bikinnya jelek, bukan, ini harus dari kitanya juga nih. Udah dikasih tempat bagus, harus ngejaga. Itu sih yang paling penting. Nah jadi menurut gua nih naik kesimpulannya, GOR RNQ ini menurut gua oke banget. Dari apa namanya segi santai, terus ring, papannya segala macam. Terus Kalau gue sih sebagai orang Jakarta, suasananya bos adem. Suasananya ya adem, terus emang mural-muralnya juga oke banget. Jadi kalau buat foto-foto juga oke banget ya. Foto-foto, bener foto kita ya. Nanti aja nanti. Dan terus apa namanya, tadi juga kita udah bahas tentang parkiran ya. Walaupun memang aksesnya agak sulit untuk ke sini, tapi bisa. Pas lagi udah sampai sini sih kebayar sih capeknya atau susahnya nyampe ke sini. Kamar mandi juga udah oke ya kan. Tapi ya itu apa namanya, kalau bukan dari kita yang ngejaga itu siapa lagi? Nah ini nih salah satunya nih, ini nih coba lihat. Ini kerjaan yang rusak-rusak kayak di toilet tadi nih. Ini harus, ya Tuhan. Lu dapat apa sih gambar-gambar kayak gini nih, dasar anak. Jadi di sini udah ada poster gede gitu kan, tanggung jawab. ada logo NBA-nya. Ternyata dicoret-coret. Coret-coret guys. Nah ini jangan dicontoh ya kayak gini. Jangan dilakuin. Jangan dilakuin. Ya udahlah Nay, untuk menurut gue untuk apa namanya segmen yang kita kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dan jangan lupa di subscribe, like, comment, share juga. Follow ya, IG kita juga udah ada ya. Udah ada. Follow Sixman.id. Nah terus jangan lupa juga follow kita. Oh iya. Biar followersnya nambah. Dan juga kalau misalkan para sponsor mau kita bantu promoin, itu juga boleh. Tinggal kontak aja. Kontak admin kita. Sip. Thank you so much. Bye bye.